akan dengarkan terlebih dahulu bersama-sama keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Hasan Fauzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK periode tahun 2026-2031. Kepada Bapak Hasan Fauzi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, semoga sehat selalu untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati sama-sama, yang menggagas acara yang luar biasa baik dan rutin setiap tahunnya, Bapak Enggar Tias Tolukita sebagai Executive Chairman dari B-Universe, dan tentu seluruh jajaran pimpinan B-Universe Group, Mas Rio, Mbak Vita, dan kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah menggagas acara yang nampaknya selalu ditunggu-tunggu, karena selalu ada kebaruan di dalamnya. Dan juga Pak Jeffrey Hendrik, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia beserta seluruh jajaran. Jadi Pak Enggar, sebetulnya kami sudah menuntaskan, menetapkan dan sekaligus memilih jajaran direksi lengkap yang baru di Bursa Efek Indonesia. Pak Jeffrey bersama Bu Umi, Pak Irfan, tadi ada Pak Abdul Munim, dan juga jajaran direksi yang lain sudah ditetapkan secara resmi kemarin, tepat di tanggal 29 ya, melalui mekanisme RUPS di Bursa Efek Indonesia. Dan Pak Jeffrey, terima kasih sudah terus membuat Bursa Efek Indonesia ini menjadi tempat yang selalu terbuka untuk setiap stakeholders, terutama tentu stakeholder utama kita, media, dan seluruh karangan pers, untuk terus bisa masuk dengan leluasa. Open door policy tetap harus dilanjutkan ya Pak Jeffrey, dan tentu juga termasuk mengundang setiap saat jika ada para investor yang ingin melihat langsung kondisi di bursa kita melalui kehadiran secara fisik di gedung Bursa Efek Indonesia. Hadir juga jajaran direksi SRO lainnya, ada Pak Anton di KPI, dan mungkin juga ada rekan-rekan dari KSCI, dan ada pengawas saya hadir hari ini, Pak Muhammad Edi, anggota Badan Supervisi OJK. Terima kasih sudah hadir Bapak. Dan tentu nanti kita juga akan mendengarkan sama-sama pemaparan dari narasumber yang sangat baik di sesi panel di siang hari ini, dari Pak Jeffrey, mewakili Bursa Efek Indonesia. Saya terinfo nanti ada Pak Agus Haryoto Widodo, Dirut di Bank DKI, dan nanti ada investor kita yang juga akan berbagi kepada kita semua. Dan tentu saya sapa juga seluruh rekan-rekan media yang hadir dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas berkah rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada acara Investor Day yang merupakan forum yang kami nilai mampu setiap saat menghadirkan berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan di pasar modal kita. Tentu forum ini dimaksudkan untuk kita secara terbuka membahas strategi dalam memperkuat daya saing ke depan, mendorong peningkatan kepercayaan para investor, serta membangun industri ini, pasar modal Indonesia ke depan, sehingga kita harapkan semakin modern, semakin inklusif, dan mampu tumbuh berkelanjutan. Dan tentu mereposisi posisi sentral dan penting dari pasar modal sebagai pilar pembiayaan jangka panjang untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kesempatan ini saya tentu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Enggar dan seluruh rekan-rekan di B-Universe, sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 pada Investor Daily dan memasuki 4 years of transformation yang rupanya mengubah wajah dan pendekatan dari grup investor dan B-Universe dalam hal ini. Tema yang diangkat pada hari ini, Shaping the Next Era of Indonesia's Capital Market, tentu menurut kami sangat tepat dan relevan. Karena sesungguhnya kita memang sedang berada di sebuah momentum dan di tengah-tengah era yang kami menilainya akan sangat menentukan arah perkembangan masa depan pasar modal kita ke depannya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita mendalami tema acara ini, izinkan saya mengangkat satu pertanyaan yang mungkin sederhana, tapi akhir-akhir ini sering muncul di dalam benak kita semua. Apa sebenarnya yang sedang berubah dalam tataran di dunia kita saat ini? Sebagian orang mungkin akan menjawab bahwa ekonomi global secara merata sedang mengalami pelambatan. Sebagian lain mungkin mengatakan bahwa ketegangan geopolitik yang semakin meningkatlah yang menjadi akar permasalahan. Ada pula yang berpendapat bahwa perkembangan teknologi yang cepat, khususnya adopsi artificial intelligence, telah mengubah hampir seluruh sektor industri dan cara-cara kita berbisnis. Tentu semua jawaban itu benar adanya. Namun, di balik seluruh perubahan yang tengah terjadi, terdapat satu hal yang menarik, bahwa cara dunia memandang risiko telah mengalami pergeseran secara fundamental. Kalau kita mengutip menurut World Economic Forum dalam Global Risk Report 2025, pada masa lalu risiko ekonomi dan keuangan mendominasi perhatian dunia. Namun kini berbagai risiko non-ekonomi seperti adanya misinformasi, polarisasi sosial, konflik geopolitik, dan belakangan ini tentu kita juga melihat bagaimana ancaman siber misalnya justru menjadi perhatian utama. Pergeseran cara dunia memandang risiko inilah yang pada akhirnya mengubah cara dunia membangun kepercayaan dan cara-cara investor mengalokasikan modalnya. Jika pada masa lalu aliran modal lebih banyak mengejar potensi pertumbuhan dan tingkat imbal hasil, maka hari ini kita melihat bagaimana aliran modal lebih mengutamakan kepastian, kredibilitas, dan ketahanan secara jangka panjang. Pandangan ini sejalan dengan temuan di G20 dan OECD Report on Assessing and Promoting Capital Flow Resilience in Emerging Markets and Developing Economies, yang menunjukkan bahwa ketahanan arus modal semakin dipengaruhi oleh kualitas fundamental domestik dan kemampuan suatu negara dalam membangun pasar yang tangguh. Oleh karena itu, investor akan semakin mencermati kualitas tata kelola, tingkat transparansi yang baik, integritas dari suatu pasar, kepastian atau certainty dari regulasi, serta kredibilitas institusi yang akan dapat menopang seluruh ekosistem investasi. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, kita sedang memasuki sebuah era baru, yaitu era ketika kepercayaan menjadi fondasi yang paling berharga, termasuk dalam sektor pasar modal. Jadi Pak Enggar terima kasih. Kalau Pak Jeffrey tadi ditanya kenapa merah lalu masih menjawab dengan tenang, tidak panik, memang itu seharusnya yang dilakukan. Tapi kalau merah terus-terusan, there must be something wrong.
Dan itu yang harus kita jawab. Dan kami memahami ada sesuatu yang tidak biasa di balik merahnya bursa kita yang berkelanjutan. Itu pula lah yang kami tentu bersama Pak Jeffrey, SRO lain, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus mendorong perbaikan-perbaikan secara terukur dan berkelanjutan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, perubahan cara dunia memandang risiko tersebut membawa implikasi bagi Indonesia. Kita sebagai negara yang tengah menargetkan transformasi, tentu menuju cita-cita ekonomi maju pada tahun 2045, Indonesia membutuhkan pembiayaan dalam skala yang jauh lebih besar untuk dapat mendukung berbagai agenda strategis nasional. Nah, disinilah pasar modal kami yakini harus kita kembalikan kepada peran sentralnya yang semakin strategis, yaitu menjadi mesin penggerak utama pembentukan modal jangka panjang dan menjadi pusat investasi untuk dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada saat yang sama menghadirkan stabilitas sistem keuangan nasional secara berkelanjutan. Kalau kita perhatikan, perkembangan pasar modal nasional pun menunjukkan sebetulnya kemajuan yang menggembirakan secara tren jangka panjang. Hingga data terakhir di 26 Juni 2026, kita melihat jumlah perusahaan tercatat yang melantai di bursa kita sudah mencapai 957 emiten. Ini tentu meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding sekitar 440 emiten pada tahun 2011. Partisipasi masyarakat juga terlihat terus meningkat, tercermin dari jumlah investasi